Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya di channel Pejuang Mantri. Seperti biasa, di video kali ini kita akan berlatih mengenai soal-soal P3K Perawat. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan teman-teman bisa komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe. Dan saya doakan semoga yang udah subscribe bisa keterima P3K di tahun ini. Amin. Kita langsung aja ya ke soal yang pertama. Anda sebagai perawat bekerja di ruang kemoterapi pada rumah sakit A. Saat ini, Anda telah selesai memberikan obat kemoterapi kepada Tuan X. Untuk melakukan pengelolaan limbah medis padat yang aman sesuai kategorinya, selanjutnya Anda akan membuang limbah tersebut ke dalam kontainer atau plastik berwarna A. Merah, B. Kuning, C. Hitam, D. Ungu, atau E. Coklat. Jawabannya D ya, yaitu ungu. Jenis wadah limbah medis padat ini sesuai kategorinya ya. Plastik berwarna merah ini untuk limbah radioaktif. Warna kuning ini untuk limbah infeksius, sangat infeksius, patologi, dan anatomi. Warna ungu ini untuk limbah sitotoksis. Warna coklat untuk limbah kimia dan farmasi. Sedangkan warna hitam ini untuk limbah non-infeksius. Jadi di sini ini limbah bekas obat kemoterapi. Jadi ini termasuk limbah sitotoksis dan ini dibuang pada plastik berwarna ungu. Kita ke soal yang selanjutnya. Pasien laki-laki usia 40 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa ESRD on HD. Pasien mengatakan, saya akan membicarakan dengan keluarga terkait dengan penyakit dan rencana pengobatan saya. Apakah saya akan melanjutkan perawatan di rumah sakit ini atau pulang dan melanjutkan perawatan di rumah? Pertanyaannya, apakah tahapan respon kehilangan yang terjadi pada pasien? A. Denial, B. Anger, C. Bargaining, D. Depression, atau E. Acceptance. Jawabannya E, yaitu acceptance atau menerima. Dan ini dibuktikan dengan kata-kata pasien, saya akan membicarakan dengan keluarga terkait dengan penyakit dan rencana pengobatan saya. Apakah saya akan melanjutkan perawatan di rumah sakit ini atau pulang? Jadi ini ya, respon klien dalam membuat keputusan tentang perawatannya bersama keluarga adalah sebuah sikap positif ya. Yang berarti si pasien ini telah menerima keadaan atas kondisi pasien sekarang ini. Untuk fase berduka sendiri, ini ya menurut Kubler-Ross ada 5 tahapan ya. Yang pertama denial. Ini merupakan reaksi terhadap kehilangan berupa penolakan, tidak menerima atau tidak percaya. Terus ada anger. Ini reaksi kehilangan dengan menunjukkan perasaan marah pada diri sendiri atau kepada orang lain. Sedangkan bargaining, ini reaksi kehilangan di mana individu ingin menunda kehilangan, sering diungkapkan dengan seandainya. Ini istilah lainnya adalah tawar-menawar ya. Terus depression, yaitu reaksi kehilangan dengan menunjukkan sikap menarik diri dan tidak mau berbicara atau putus asa. Sedangkan yang terakhir, acceptance atau menerima, ini reaksi kehilangan di mana individu mulai menerima kenyataan kehilangan. Jadi, fase yang paling tepat pada pertanyaan di atas adalah E, yaitu fase acceptance atau menerima. Soal selanjutnya, seorang pasien laki-laki berusia 18 tahun dirawat di ruangan jiwa dengan keluhan memukul tetangganya karena diejek dan dikatakan anak bodoh. Hasil pengajian, pasien berteriak-teriak dengan kata-kata kasar.
wajah memerah, mata melotot tajam, melempar benda yang ada di sekitar, dan nampak tangannya mengepal kuat, serta ingin memukul siapapun yang berada di dekatnya. Perawat memutuskan untuk melakukan pengikatan atau restraint. Pertanyaannya, apakah diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? A. Ketidakberdayaan. B. Perilaku kekerasan. C. Risiko perilaku kekerasan. D. Risiko mencederai diri dan orang lain. Atau E. Harga diri rendah. Jawabannya B, yaitu perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan ini menurut SDKI ya, ini adalah kemarahan yang diekspresikan secara berlebihan dan tidak terkendali secara verbal sampai dengan mencederai orang lain dan atau merusak lingkungan. Dan ini ditandai dengan data mayor, dengan data subjektifnya yaitu mengancam, mengumpat dengan kata-kata kasar, suara keras, dan bicara ketus. Sedangkan data objektifnya menyerang orang lain, melukai diri sendiri atau orang lain, merusak lingkungan, dan perilaku agresif atau amuk. Dan diagnosa perilaku kekerasan ini bisa ditegakkan secara aktual jika terdapat 80% sampai 100% dari data mayor. Nah, jika kita lihat di data-data yang ditemukan di soal, ini udah lebih dari 80% ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu perilaku kekerasan. Soal selanjutnya, seorang perempuan usia 29 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan tidak bersemangat, sering dimarahi atasan karena hasil kerja tidak maksimal meskipun telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Pertanyaannya, manakah konsep diri yang sesuai pada kasus tersebut? A. Peran. B. Ideal diri. C. Harga diri. D. Identitas diri. Atau E. Gambaran diri. Jawabannya adalah A. Peran. Baik, di sini ya, seorang perempuan ini usia 29 tahun, pasien tidak bersemangat, sering dimarahi oleh atasan karena hasil kerja yang tidak maksimal, meskipun telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Jadi si pasien ini bekerja dan berperan sebagai karyawan, tapi si pasien ini sering dimarahi oleh atasan karena dianggapnya tugasnya tidak maksimal. Dan ini sesuai dengan gangguan konsep dirinya adalah peran ya. Jawabannya A. Di sini ada beberapa poin penting ya mengenai konsep diri. Yang pertama ada peran. Peran adalah posisi atau fungsi individu dalam masyarakat atau kelompok sosial sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Terus ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Terus harga diri adalah penilaian pribadi terhadap diri dan pencapaian disesuaikan dengan ideal dirinya. Terus ada identitas diri, ini adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dapat diperoleh individu dari penilaian dirinya. Menyadari bahwa individu dirinya berbeda dengan orang lain. Yang terakhir, gambaran diri, ini adalah sikap atau penilaian individu terhadap dirinya sendiri secara fisik. Soal selanjutnya, Tuan A, usia 34 tahun, dirawat di rumah sakit jiwa karena mengurung diri di kamar sejak 1 bulan yang lalu dan mendengar suara-suara aneh. Hasil pengajian, pasien menyendiri, mendengar dan teriak-teriak, "Jangan dekati aku." Keluarga mengatakan pasien di-PHK setahun yang lalu dan setiap malam mendengar suara dan mengatakan mengajaknya untuk pergi. Apakah tujuan tindakan keperawatan pada kasus di atas? A.
pasien mampu melakukan interaksi dengan lingkungannya. B. Pasien menunjukkan perilaku meningkatnya harga diri. C. Pasien mampu mengontrol perilaku marahnya. D. Pasien mampu mengontrol halusinasinya. Atau E. Pasien mampu melakukan kebersihan diri. Jawabannya D. Pasien mampu mengontrol halusinasinya. Baik, di sini didapatkan data bahwa pasien mendengar suara-suara aneh. Dan pasien juga berteriak-teriak, "Jangan dekati aku." Terus dari data keluarganya ya, ini setiap malam pasien mendengar suara dan mengajaknya untuk pergi. Jadi ini termasuk halusinasi pendengaran. Jadi halusinasi ini adalah gangguan atau perubahan persepsi di mana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Dan untuk SP dari halusinasi ini sendiri ada 4 ya. Yang pertama ada mengenal halusinasi dan mengajarkan cara menghardik halusinasi. Yang kedua, melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan bercakap-cakap. Yang ketiga, melatih pasien mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan. Dan yang terakhir, yang keempat, melatih mengendalikan halusinasi dengan pemberian obat secara teratur. Jadi di sini pasien mengalami halusinasi pendengaran ya. Jadi tujuan tindakan keperawatan pada kasus ini adalah D. Pasien mampu mengontrol halusinasinya. Baik, mungkin cukup sekian ya video kita di kali ini. Nanti kita akan berlatih lagi nih di video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan juga subscribe. Dan saya doakan semoga yang udah subscribe bisa keterima P3K di tahun ini. Saya doakan, amin.